pada malam ini puji syukur kepada Tuhan karena kesempatan ini saya kemudian diminta kembali mengisi materi ini. Meskipun sebenarnya tiket saya itu harus sudah PP dari Palembang ke ini itu sudah saya booking. Ternyata karena persoalan ada permintaan yang lebih mendesak, makanya tadi sudah hangus. Tapi ya biarlah itu demi kemanusiaan. Nah, pada malam ini saya kemudian diminta untuk melanjutkan kemudian dengan materi yang berbeda, tetapi tetap paket ya dari malam yang benar. Oke, saya mengingatkan untuk menghitung sampai 3 ya. Mulai dari sini menghitung sampai 3, kemudian berulang lagi sampai 3. Nah, ketika berulang lagi 1. Ya, coba. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, kalau begitu 3 kelompok dan 1, 2, 3. Yang tadi nomor 1 ya silakan. Semua yang ini ada kelompok pertama itu bagian pembahasan pada wilayah ketuhanan. Sini kemanusiaan, sini alam semesta, alam Tuhan, manusia, alam. Jadi materi ini hanya 3 poin pembahasan. Di mana-mana pun itu disebut sebagai entry point itu. Tuhan, manusia, ya alam. Di ajaran manapun itu, di agama manapun itu baik itu Buddha sampai kepada agama Somali, kemudian agama Ardi. Agama Somali ini agama lain, istilahnya sama agama lain. Ya termasuk Islam, Kristen, ya, apalagi, ya. Ya kayak Hindu itu kan, ya Buddha itu agama Ardi. Konghucu agama dari kampung kalian itu juga agama Ardi. Oke, saya menyatakan diri masuk bergabung di agama kalian.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatan wassalamu ala Rasulillah. Ucapan persyukuran dan berkesudahan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada malam ini kita dipertemukan kembali pada materi yang berbeda dan suasana yang berbeda. Dialah yang awal dan tak berawal, dan dialah yang akhir dan tak berakhir. Disebut sebagai pusat prima sebab yang tak bersebab. Itulah Tuhan. Karena manakala Tuhan yang dipercaya kemudian dipertanyakan apakah ada yang menciptakannya, berarti bukan lagi Tuhan. Jadi Tuhan itu tidak bisa ada yang menciptakan. Yaitulah sebab yang tak bersebab, sesuai pusat prima dalam era filsafat. Salawat serta salam kepada Junjungan Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sebagai mata rantai dari simpul mata rantai dari seluruh kenabian yang agung, yang berhasil membentangkan sejarah-sejarah kebaikan dan menciptakan permadani Islam dalam konsep Islam, iman, wal ihsan. Kepadanya lah dititipkan wahyu ilahi, sehingga Nabi Muhammad mampu prosesnya, sehingga mampu membawa umatnya melompat dari zaman diri menuju zaman BlackBerry. Dan proses ya ikhlas menafikan halal. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan yang menciptakan. Itu perintah untuk belajar. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, pertanyaan. Bertanya saja. Kalau ada yang bertanya. Ya. Siapa namanya Pak? Ya, terima kasih. Kita sudah masuk Islam. Ya, nanti lagi. Nah, apa sih arti sebuah nama? Ya, meskipun nama saya harus, waktu saya Atika memang harus menggunakan babi 3 ekor, tapi itu tidak harus Islam. Tidak ada persoalan. Ya, Berarti sejak lahir Anda beragama agama sejak pertama lahir. nanti saya di masa perkuliahan, nanti saya di masa perkuliahan saya menemukan saya berpindah pada saya pindah kepada ajaran yang sebelumnya kepada ajaran yang sebelumnya, di mana ajaran sebelumnya saya masuk dalam satu ajaran yang doktrin, ya, bukan dari kesadaran saya sendiri. Nah, nanti melalui perjalanan itu karena kesadaran saya sendiri saya masuk bergabung. Nah, esensi ajaran Islam, esensi itu kan sesungguhnya nilai atau berbeda. Jadi apa sebenarnya yang membedakan kalian dengan yang lain? Apa yang membedakan identitas kalian sebagai Islam dengan Kristen dan lain sebagainya? Jadi ada esensi. Kemudian ajaran. Ajaran ini berbagai aspek, seluruh aspek kehidupan. Itu sesungguhnya dipegangi oleh ajaran. Kemudian Islam ini adalah selamat. Ya, selamat kalau istilahnya Profesor Nurul Majid, tunduk, patuh, ya, taat kepada apa? Taat kepada kebenaran. Inilah prinsip pokok dalam Islam. Tunduk, patuh, taat pada kebenaran. Manakala seseorang beragama, manakala seseorang yang mengaku beragama, tetapi tunduk patuh taat kepada selain kebenaran, maka itu sesungguhnya bukanlah pada wilayah kehendak agama manapun itu. Karena semua agama disebut sebagai millah. Kalau dibahas millah Ibrahim, itu berasal dari kata millah. Millah ini juga jalan atau agama. Juga dikatakan din. Ini rentetan dari kata perbedaan kata tapi maknanya sama. Itu agama atau jalan lurus. Nah, agama kita harus bedakan Islam sebagai ajaran atau Islam sebagai agama. Itu beda. Jadi Islam ini terbagi dua, ada Islam sebagai agama dan Islam sebagai ajaran. Nah, kalau Islam sebagai agama itulah yang terlembagakan.
Ya namanya lembaga, ya siapapun pengurusnya baik atau buruk itu tergantung dari lembaganya. Ketika misalnya 2012 sampai 2013 lembaga paling terburuk di Indonesia itu lembaga keagamaan, itu Departemen Agama, sampai Al-Quran pun itu dikorupsi. Nah, apakah itu Islam? Apakah kita harus menyalahkan Islam? Tidak, karena Islam yang pada saat itu adalah Islam yang dipahami secara keagamaan. Nah, kita maunya ini ya, di himpunan mahasiswa Islam itu Islam yang ajaran, kita menuju ke situ. Jadi esensi nanti ini menuju pada inti, ya, atau esensi ini ada yang mengatakan hakikat. Hakikat, kalau istilahnya Nurul Majid yang mencetuskan NDPH ini 1969, istilahnya dia sebagai esensi ini adalah isi atau inti. Ini rentetan-rentetannya. Jadi esensi ketika Anda mendengar esensi dari Islam dalam himpunan mahasiswa Islam, kita mengkaji inti atau persoalan pokok yang harus kita bicarakan dalam Islam. Jadi hari ini tidak pernah berbicara tentang bagaimana tata cara berwudu, bagaimana tata cara sholat, itu dikembalikan kepada seluruh kader-kadernya. Ya, entah itu dari NU, Muhammadiyah, Ahmadiyah, yang jelas dia Islam boleh masuk. Itu yang saya pahami. Nanti kalau persoalan-persoalan hilafiyah seperti itu, kayaknya tidak urus. Karena perdebatan fikih bagaimanapun ribuan tahun yang lalu sudah dibangun, tidak bisa memberikan kontribusi terhadap negara, tidak ada. Tetapi yang ini kita bicarakan pada bagaimana memahami Islam, bagaimana mengetahui Islam pada perspektif yang berbeda. Jadi kita tidak memahami Islam sebagai agama, bukan cuma sebagai agama, tapi juga sebagai ajaran. Itu seluruh aspek. Nah, sebelum ke situ, saya ingin mengatakan bahwa yang saya temukan Islam hari ini adalah Islam hari ini itu sangat beku. Islam hari ini diperlakukan seperti permainan-permainan saja. Maka wajar ketika Nabi Muhammad memang sudah memprediksikan 1500 tahun yang lalu bahwa saat umat itu akan seperti bumi tidak hutan. Maka kemana pun ombak ya, menghantam itu, disitulah juga akan berada. Dia ombak kambing. Itu prediksi Nabi Muhammad itu ternyata jelas. Nah, kenapa saya mengatakan begitu, bahwa Islam pada saat ini itu sangat kaku, diperlakukan sama kaku dan sangat kaku kepada pangan-pangannya. Yang saya temukan Islam hari ini hanya hidup di lorong-lorong kecil. Itu sangat tinggi. Ya. Islam pada saat ini hanya hidup di lorong-lorong kecil. Apa yang dimaksud lorong-lorong kecil? Islam kita temukan nanti di lembaga-lembaga, misalnya Islam Miras, nanti di acara Maulid, nanti di acara Pak Sanji misalnya, nanti di acara Akikah, atau nanti di masjid. Itu baru kita temukan Islam. Tetapi mana kehadiran Islam di pasar-pasar? Mana kehadiran Islam di politik? Mana kehadiran Islam di budaya? Mana kehadiran Islam di ekonomi? Seluruh aspek yang harus disentuh oleh Islam. Maka inilah yang dikatakan Al-Quran, masuklah dalam Islam secara kafah, menyeluruh, kafah, menyeluruh. Nah, ajaran disitulah esensi dari ajaran. Jadi seluruh aspek kehidupan manusia harus masuk Islam. Ada yang ingin berkomentar, apa sih yang dimaksud Islam? Apakah sejenis minuman kaleng atau minuman dingin? Terserah. Masih cerita saja. Apa itu Islam? Ya, apa namanya? Ganti. Ya, silakan. Jurusan apa? Apa ya? Oh, benar. Islam. Saya ketahui bahwa Islam itu adalah nama yang diturunkan oleh Allah. Ya, nama yang diturunkan oleh Allah. Ada lagi Islam ya. Islam adalah satu ajaran yang ditunjukkan Allah kepada manusia Ya. melalui seorang rasul. Melalui rasul. Ada lagi yang lain? Ya, sudah. Oke, tambah yang lain. Baik. Tangga. Pertanyaan kedua, apakah saudara-saudara yakin bahwa ada surga dan neraka? Apakah saudara-saudara yakin bahwa surga itu kekal?
Apakah memang surga itu kekal? Atau surga itu memiliki masa? Ya. Yang selama ini kalian pahami, surga itu apakah itu kekal, abadi atau tidak? Kekal. Nah, kalau kekal, berarti ada bandingannya Tuhan. Kekal. Yang manakah kekal, Tuhan atau surga? Tuhan. Terus surga? Kalau surga juga kekal, berarti ada namanya Tuhan. Nah, prinsip identitas A sama dengan A. Ya, spidol ini hanya sama dengan spidol ini. Dia A tidak sama dengan A tidak sama dengan B, dan A sama dengan A. Itu hukum-hukum yang identitas. Ada kontradiksi dan non kontradiksi. Itu yang harus membedakan. Sama begini. Biasa kalau di maba ya, belum datang di kampus contohnya kampus Gerita, selamat datang di sini Gerita, kemudian ditulis, bisakah Tuhan menciptakan satu batu yang besar, kemudian dia sendiri tidak bisa mengangkatnya? Ya, ada gitu. Ya, bisakah Tuhan menciptakan satu tongkat yang tidak ada ujungnya? Gitu kan? Ataukah bisakah Tuhan menciptakan tongkat yang satu ujungnya? Bisa kita jelas. Bagaimana kira-kira itu? Tongkat yang satu ujungnya. Itu pertanyaan dari air gila. Nah, kalau ternyata masuk dalam logika ya, baik itu logika misalnya logikanya Tan Malaka, materialisme dialektika dan logika ya. Itu tidak ada yang mampu menjabarkan secara jelas tentang pernyataan seperti itu karena ada proposisi yang tidak tepat pada penyusunan tulisan itu. Tapi itu adalah metodologi menarik kadang-kadang untuk berpikir. Nah, misalnya begini, apakah misalnya Tuhan, kalau memang dia maha kuasa, bisakah Tuhan menciptakan kita seperti ini? Bisa atau tidak? Kalau dia maha kuasa. Maksudnya Tuhan menciptakan manusia dan manusia itu Enggak, Tuhan sendiri bisa nggak dia menciptakan seperti ini? tidak langsung. Cuma dia Gimana maha kuasanya? kembali penasaran ke manusia. Enggak, Tuhan. Kalau gitu dia nggak maha kuasa. Berarti pertanyaannya yang salah. Di mana maha kuasanya Tuhan? Ketika bisakah dia menciptakan seperti ini? Bisakah dia menciptakan seperti ini? Cuma minta tolong sekarang. Tidak bisa. Terus dia maha kuasa tidak bisa. Katanya maha kuasa segala bisa. Terus kenapa tidak bisa? Kenapa tidak bisa? Bagaimana caranya kita tahu itu dia mengendaki? Inilah yang kemudian diperdebatkannya kata Allah ini. Meskipun sesungguhnya ini Allah ini adalah bahasa Arab. Jadi kalau pendekatan ulama-ulama Indonesia yang menginginkan keislaman dan keindonesiaan, maka dia mengatakan pasti itu Tuhan. Nah, meskipun perdebatan ini sudah digugat oleh Profesor Romalis Majid sekian sekitar 40 tahun yang lalu di masa 1970-an menggunakan kata menafsirkan kalimat syahadat. Ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Ya. Apa artinya? Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, kalau Sanur mengatakan bahwa tiada Tuhan selain itu Tuhan. Tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan. Di sini menggunakan kata T kecil. Tidak ada Tuhan selain itu Tuhan. Kalau dikatakan oh sesat ini siapa? Kenapa bisa mengatakan begitu? Saya mau menjelaskan bahwa bukan cuma saya yang menyampaikan seperti itu. Di Turki saja, di situ menggunakan Tuhan itu tidak menggunakan kata Allah, tapi dia menggunakan kata Lut. Dia berbahasa itu. Itu Turki. Nah Turki kalau rentetan sejarah atau rentetan geografis
itu lebih dekat kepada Timur Tengah atau Arab Saudi Arabia. Nah, kenapa tidak menggunakan Arab? Karena dia memahami bahwa Islam yang ada di sini bukan Islam Arabisasi. Nah, HMI maunya begitu. HMI maunya bukan kita Islam Arabisasi. Islam Arabisasi adalah Islam yang simbolik. Nanti dikatakan Islam orang ketika pakai peci putih, oh ini dikatakan Islam. Nanti ketika orang kemudian tiba-tiba pakai sumban dan berjenggot, oh ini Ustaz. Nanti dikatakan Ustaz ketika pakai baju yang mulai dari atas tembus ke bawah ya. Itu semuanya katanya wah ini Ustaz. Kemudian dia berbicara bahasa Arab. Ya, Allah wasahlah, ahlan bi. Wah ini Ustaz ini, itu berbahasa Arab. Coba saja pergi ke tanah Arab, orang akan ekspres, itu juga berbahasa begitu. Bila kita jabatan orang Indonesia, tak perlunya begitu. Ya, jangan kita memahami Islam itu secara kaku, jangan kita memahami Islam yang Arabisasi. Kita berislam secara Indonesiaan, tetapi esensi Islam itu harus hadir. Itu maknanya. Apa sih esensi dari haji? Sebenarnya. Pernah nggak dikaji bahwa kenapa Tuhan meletakkan pondasi haji itu nanti di urutan kelima? Tetapi seakan-akan saat hari ini urutan pertama di Indonesia. Dari sekian puluh tahun yang lalu sampai tahun 2012 kemarin, 2014, paling banyak mengirim haji ke Saudi Arabia itu orang Indonesia. Tapi coba telusuri kira-kira apa orientasinya mereka. Dia ingin ketika dia di tempat pesta dia di depan. Ketika dia di masjid, dia ingin duduk di depan dan pakai di situ dan dikenakan pahala dari tempat. Apakah itu esensi diperintahkannya haji oleh agama? Nah, keterjebatan inilah yang harus diluruskan. Hal ini meluruskan itu. Bahwa ternyata selama ini kita salah persepsi. Wajarkah orang bolak-balik ke Saudi Arabia 2 kali sampai 3 kali naik haji, sementara tetangganya ada yang melarang? Jauh lebih berharga uang yang sekitar 40 juta, 50 juta itu disumbangkan kepada seluruh orang-orang miskin yang sangat membutuhkan uluran tangan yang sudah 1 hari 2 hari kemudian tidak makan. Itu jauh lebih berharga daripada mau naik ke tanah suci hanya untuk mendapatkan predikat haji saja. Bukan esensinya yang hari ini orang beragama, tetapi mau dikatakan Pak Haji. Buktinya apa? Ketika dapat undangan kemudian tidak dicantumkan kata haji, maka di depan orang membawa undangan itu dirobek. Artinya bahwa hajinya itu yang mau disampaikan bukan karena ketawaannya kepada Tuhan, bukan karena ibadahnya kepada Tuhan. Keinginan mana? Haji mabrurnya mana? Ketika ada orang tua yang kalian kenal, silakan luruskan. Itu tugas kalian. Harusnya kita bantu. Kalau di kampus juga boleh. Meskipun belum lulus, tapi jelas bahasa proses. Nah, ini Anda sedang menatap depannya ini. Anda belum masuk beruang. Belum masuk ke tamannya. Belum masuk kepada ke terasnya. Belum masuk ke pintunya, ke jendelanya, belum masuk ke perpustakaannya. Masih seperti kulit, seperti bawang merah itu kulit luarnya. Itu yang Anda dapatkan di materi hari ini, di basic. Nah ini yang ingin diluruskan. Apakah esensi, substansi turunnya agama dari Tuhan itu yang dikehendaki atau tidak? Nah, pergeseran makna ini yang harus diluruskan. Bahwa ternyata perintah haji itu tidak seperti itu. Bagaimana kesalehan setelah orang dari sana disebut sebagai haji mabrur, haji diterima, pasti ketika dia kembali, dia lebih banyak menyantum hati miskin, lebih banyak mengeluarkan hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan lebih bertambah ibadahnya kepada Tuhan, lebih bertambah ibadahnya kepada sesama manusia. Tetapi yang paling itu kata hipokrasi, banyak orang yang petani kemudian berlomba naik haji. Tetapi sebelum dia naik haji, selalu mengambil lahannya orang sedikit-sedikit. Di mana kira-kira posisi haji seperti itu? Mencuri airnya, sawahnya orang tidak ada tanpa sepengetahuan yang umum. Di mana esensi keislaman kalau seperti itu? Predikat haji mana? Itu membutuhkan sendiri haji.
kalaupun memang seandainya saja orang lain ke tanah suci hanya untuk mendapatkan pendidikan haji, kenapa sampai pada saat ini sudah pernah kita temukan orang yang berbicara tentang salawat kepada Nabi mengatakan begini, salawat dan salam kepada Haji Muhammad SAW, Haji Umar bin Khattab, Haji Usman bin Affan, Haji Abu Bakar As-Siddiq, Haji Ali, tidak berkenan seperti itu. Padahal ingat kalian, tidak bisa lagi dihitung sudah berapa kali Muhammad bersama 4 sahabatnya ini untuk mencium Ka'bah, berhaji ke Ka'bah, tidak bisa dihitung sudah berapa kalian, sudah berapa puluhan kali, tapi tidak pernah menggunakan kata predikat haji. Karena bukan itu yang esensi, itu hanya simbol-simbol saja. Tapi kenapa Indonesia harus ikut egonya itu? Karena ini dikata ini orang hebat, ini orang kaya, ini orang terhormat. Inilah yang syirik yang sangat yang sudah diwanti-wanti Nabi Muhammad ini. Ria yang paling kecil itu sangat berbahaya. Inilah tugas kalian, ya bersyukurlah kalian Anda masuk di Islam dan menerima materi esensi dari Islam. Meskipun ini materi di luar daripada NDP hari ini. NDP hari ini ada 7 bab. Yang tadi malam dia kepada itu sudah digabung 3 bab. Bab 1, bab 2, bab 4. Nah, nanti bab 3 setelah ini. Ya ini hanya penetrasi dan materi yang tambahan yang pokok. Tambahan meskipun tambahan tapi sangat pokok dalam itu nama Islam. Karena kita mau mengkaji bahwa Islam yang diinginkan pada senior kita adalah Islam memang yang betul-betul isinya, esensinya. Itu yang diinginkan. Bukan Islam yang ditampilkan, ya banyak orang seperti itu. Bukan saya mencela ya. Ya banyak di luar sana ya. Saya tahukan sendiri di kampung saya sendiri. Ya tertutup semua. Semua mukanya tertulis, tinggal matanya ada yang kelihatan. Ya kok, ternyata dia lari juga. Tanpa pernah minta. Padahal selama ini kita katakan mustahil. Karena kenapa kita terjebakkan dia kepada Arabisasi? Bukan di situ maknanya cuma menurunkan agama. Meskipun pakai kelahirannya seperti ini sederhana, tetapi akhlak dijaga, keimanan dijaga, pergaulan dijaga, itulah esensi ajaran Islam. Tapi kau tutupi bagaimanapun seperti orang Arab, tapi kau tidak bisa menjaga etika, perilaku dan sebagainya pergaulan, bukan di situ. Itu simbol saja. Nah, hari ini mau menerapkan itu, ya? mau menghindari namanya simbol-simbol seperti itu. Dia tidak bisa terjebak. Jangan berpikir bahwa ternyata kenapa di sini saya kemudian banyak yang berbagai celananya. Jangan kenapa berbagai celananya. Jangan kan mengurus kalian, mengurus dirinya saja dia tidak suka karena mengurus kalian. Karena kenapa ada tanggung jawab kita sebagai umat. Kenapa? Karena tujuan LKS seperti ini ada 2 tanggung jawab. Kalian ini dipersiapkan sebagai kader umat dan kader bangsa. Di mana-mana pun pasti haji sebagai pemimpin dalam negeri ini. Itu karena kenapa memang dari awal seperti ini dicetak pada baik, mulai dari malam sampai subuh. Ini cuma bilang, ya dulu saya itu 7 malam 7 hari. Ya, hanya tidurnya kita hanya 2 jam. Itu pun kalau masuk tidur, kalau tidak pasti cuma 1 jam. Karena nongkrong-nongkrongnya apalagi perempuan masuk dulu baru tidur. Ini masih mendingan. Kenapa seperti itu? Karena dalam posisi lemah saja, dalam posisi ngantuk saja, Anda masih dipaksa untuk berpikir. Inilah cara pemimpin negara. Dalam kondisi ngantuk pun, dalam kondisi pagi, subuh, kemudian berpikir, kemudian masih dipaksa untuk berpikir. Kenapa untuk berpikir? Karena Anda mau dicipta sebagai kader umat dan kader bangsa. Itu kader perjuangan. Maka yang berpotensi dan paling larang memang semua itu adalah ayat ini. Di mana-mana pun itu. Apalagi kampus itu harus ayat ini, harus menunjukkan ayat yang ini. Saya katakan sama rektor saya tidak ada dipimpin di BEM sama MJ. Kalau ternyata dalam kader-kader saya sampai pagi untuk mengkaji ilmu pengetahuan, sementara yang memimpin hanya hanya sampai jam 10 malam kemudian dia ngorok. Saya tidak rela, bos, tidak adil namanya. Saya harus bertanya itu tidak adil. Saya harus memimpin sebagai kader saya ini karena saya sampai pagi belajar. Jadi pada jam 9 sudah tidur, aktivis apa itu? Mengatakan ini aktivis tiap malam minggu, teleponan kemudian pergi malam minggu. Ada aktivis apa itu?
kita ingin mencari esensi di situ. Esensi itu nilai, esensi itu di situ. Nah, kemudian ini juga makna syarat ini. Asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Tuhan. Nah, Tuhan ini banyak. Apapun yang menghalangi seseorang kemudian menyembah kepada Tuhan, kenapa harus meletakkan kepercayaan ini hanya kepada Tuhan? Kenapa kemudian Tuhan mengatakan sangat besar dosanya orang yang kemudian syirik, orang yang menduakan Tuhan, musyrik, atau syirik, musyrik. Kenapa harus kepada Tuhan atau kepada Allah kemudian kita harus menyembah, menggantungkan harapan? Karena manakala bukan kepada Tuhan tempat kita menyembah, makanya ada tempat penyembahan di luar daripada Tuhan. Itu yang bahaya. Nah, misalnya begini, dulu ya di era seperti Agustino tadi malam dia katakan begini, Agustino mengatakan bahwa ternyata orang menghadirkan agama itu pertama itu adalah teologi, ketuhanan, kemudian metafisik. Kemudian positivistik. Katanya metafisik, di sini metafisik selalu menghadirkan kepada benda-benda luar. Ini ada penghuninya, ini pohon tidak bisa ditebas. Kalau ditebas pasti orang mati, kan? Ya memang semua orang pasti mati, bos. Kemudian kepercayaan inilah, ini yang sangat berbahaya. Salah tempat, ya. Salah tempat kepercayaan itu bahaya. Kepercayaan. Makanya esensi kepada tauhid. Kenapa harus tauhid itu hanya kepada Tuhan? Karena kenapa setelah Tuhan adalah manusia. Nah, Tuhan mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Misalnya menciptakan manusia dari sebaik-baiknya ciptaan. Seluruh ciptaan itu adalah manusia yang paling baik ciptaannya, paling baik. Dia ahsan. Nah, kenapa Tuhan ketika orang menyembah kepada pohon, menyembah kepada selain Tuhan, menyembah kepada gunung, menyembah kepada batu, menyembah kepada kuburan, bukannya Tuhan marah, tetapi Tuhan kasihan kepada kalian. Loh, saya sudah kasih naik derajatnya sebagai manusia yang paling tinggi, kenapa menyembah pohon di bawahnya? Ya. Bukankah tempat penyembahan ketika manusia sudah ditinggikan hanya satu saja tempat penyembahan harus di atasnya. Di atasnya manusia cuma satu atau Allah. Berarti kalau manusia menyembah kepada pohon atau menyembah kepada selain daripada Tuhan, di bawah ini semuanya di bawah. Berarti manusia telah menurunkan derajatnya, itu penghinaan. Hanya menghina diri Anda sendiri. Jadi Tuhan sebenarnya tidak marah, tetapi justru kasihan kepada manusia. Loh, saya sudah kasih tinggi derajatnya posisi ini, kenapa harus turun di sini? Makanya kenapa harus orang beribadah kepada Tuhan? Inilah yang harus kita pahami. Nah, apa efeknya ketika penyembahan seperti ini keliru? Di masa Nabi Muhammad waktu kecil, dia melihat orang kafir Quraisy di Saudi Arabia menciptakan Tuhan dari patung. Tuhan itu katanya disembah itu dari patung. Nah, patung ini bermacam-macam, ada yang dipahat melalui kayu, ada juga yang dihitung melalui semen dan lain sebagainya, atau batu dan sebagainya. Nah, ternyata pada saat itu Nabi Muhammad sendiri di pasar ada orang yang membawa patung itu terbuat daripada roti. Iya, dia bikin patung untuk disembah terbuat daripada roti. Nah, ternyata kali di pasar ini yang membawa di patung untuk dijual, ternyata belum ada orang yang mampu membeli. Jual karena terlalu mahal. Makanya karena sudah terlalu capek dan kehausan, makanya dia ambil sedikit rotinya kemudian dia makan. Dia katakan, mau maaf ya Tuhan, saya makan sedikit. Nabi Muhammad mengatakan, manusia mau makan Tuhan ya? Tidak masuk akal. Nah, inilah kesalahan ketika menempatkan penyembahan kepada bukan tempatnya. Ini kesalahan. Penghinaan namanya. Yang namanya Tuhan ketika disembah harus lebih di atas, tapi ini dimakan Tuhan. Yang kedua, kenapa pohon sangat dilarang untuk disembah? Katanya ada penghuni. Seandainya itu yang harus dipahami manusia, tidak ada Islam meluruskan.
maka meja seperti ini tidak akan ada. Karena pasti tidak ada orang yang mau menebang pohon. Karena kenapa? Semua pasti ketika mau ditebang, maka penghuninya kemudian diyakini ada. Dan tidak jadi. Akhirnya peradaban tidak muncul. Rumah kalian tidak ada, seandainya tidak ada Islam membebaskan itu. Tentang tauhid yang sesungguhnya. Hanya tampak satu kita untuk menyembah, hanya tampak satu kita untuk takut adalah kepada Tuhan. Pohon-pohon itu tidak ada itu, kecil sekali. Itu di bawah manusia. Silakan modifikasi sebaik-baiknya, ciptakan peradaban sebaik-baiknya. Inilah Islam datang menyelamatkan. Makanya didirikanlah rumah seperti rumah kalian, ada rumah kayu. Semuanya juga ada rumah-rumah kayu misalnya awal-awalnya. Itu siapa yang bikin rumah-rumah kayu itu? Adalah orang yang sudah terselamatkan oleh nilai-nilai tauhid ini. Aku berkata bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Yang lainnya kecil semua, hanya kepada Allah saja tempat untuk beribadah. Jadi pohon-pohon, kemudian kayu dan sebagainya itu hanya kecil di bawah manusia. Sehingga manusia harus bebas menciptakan peradabannya melalui dengan kreasi-kreasi itu. Tapi kenapa di era primitif? Kenapa di era di masa manusia belum mengenal Islam? Islam belum diperkenalkan oleh Nabi Muhammad, misalnya Islam yang disempurnakan oleh Nabi Muhammad. Kenapa belum masuk peradaban? Karena kenapa pada saat itu nenek moyang kemudian takut memodifikasi pohon-pohon. Masih dipercaya ada tahayul-tahayul. Nah itu yang harus kalian luruskan. Ketika masih punya orang tua, masih punya nenek moyang, harus bawa sesajen, sokol kemudian tambah ayam plus sapi misalnya. Itu ada menggantungkan jodohnya kurang, menggantungkan jodohnya di gunung-gunung. Ya Tuhan, kalau jodohku datang tahun depan, saya akan kembali ke gunung ini, saya akan cerak begini, saya akan potong begini. Itu ada. Nah itu harus kita teruskan. Karena kenapa? Kalau seperti itu berkelanjutan dia akan korban. Karena dia salah tempat cara penyembahannya. Hanya penyembahan untuk memintanya kepada Tuhan. Gratis. Tapi dia sering banting tulang. Tiap tahun harus menyerahkan semua hasil pekerjaannya di situ. Hanya dipotong sapinya di situ, hanya dipotong kambingnya. Itu prakteknya. Dan inilah yang meneruskan Islam bahwa menempatkan kepercayaan bukan kepada Tuhan. Itu merugikan Islam. Coba lihat banyak orang yang pas-pasan hidupnya tetapi harus hidup melarat. Karena kenapa? Dia mempersembahkan hasil kerjanya kepada bukan tempat. Dia pergi ke gunung-gunung, dia pergi ke kuburan, dia pergi ke pohon-pohon dan lain sebagainya. Nah inilah Islam hadir untuk menyelamatkan seseorang bahwa ingat menyembah kepada Tuhan secara ikhlas tidak perlu membayar. Cukup berdoa saja dengan ikhlas, beribadah secara ikhlas tidak perlu dibayar. Inilah yang dimaksud topiknya ini. Inilah esensi dari Rasulullah SAW. Orang yang selalu sembahyang, orang yang selalu sholat terus-menerus membaca ini, tapi tetap menyembah kepada selain daripada Tuhan, berarti adalah orang yang sangat runtuh cara berpaham, sangat runtuh keislamannya. Itulah orang yang syirik yang kalian harus selamatkan secara baik-baik. Dan juga kalian. Ketika ada orang tua, silakan terjadi hubungan asal. Pantaulah mereka dengan kata-kata yang baik. Itu ada yang sangat besar. Saya bingung pendidikan ya, makanya itu harus lebih sekali orang mengajarkan. Dari hubungan asal. Ketika aku berbeda pendapat, maka debatkan mereka dengan cara-cara yang baik. Masalah mereka dengan perkataan-perkataan yang tulus. Itu sungguh luar biasa. Ada Islam yang mengajarkan kita yang baik. Masih banyak yang kita temukan seperti itu, apalagi di kampung kalian. Tapi jangan langsung wah ini arah ini, banyak begitu juga. Tapi seperti itu kita harus tahu diri juga. Sama ada orang yang mengatakan saya ini ustaz. Di mana-mana kalau saya ini ustaz, dia telepon di sini, masa kau tidak kenal saya ini ustaz. Masa kau tidak kenal saya? Kalau saya masih di kampus, saya simpan itu motor besar itu di bawah pohon. Saya selalu pasti kopi warna putih mana saya ini ustaz. Kau di pukul. Seperti itu lah kata-kata. Gimana? Bukan dikatakan, bukan pengakuan dari Berapa ini kan? kenapa seperti ini? Ini yang persepsinya harus kita luruskan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang berkelahi silakan. Ya, berkelahi pikiran. Ada yang tidak sepakati silakan. Selama masih ada waktu kita diskusikan bersama dalam waktu yang sangat singkat ini. Sebelum saya kembali ke Palembang. Sudah cek tadi. Sudah cek sebentar jam 12. Jam 1.
atau misalnya ada yang kurang dipahami atau ada yang tidak cepat dipahami, komplain saja, baik itu kepada instruktur misalnya atau kepada panitia misalnya begini. Kak, ya pemateri sesi ini itu kurang cepat saya paham karena pemateri terlalu gagal kan gitu. Itu salah satu komplainnya yang harus kalian sampaikan. Itu misalnya itu contoh. Ya lebih bagus itu kalau misalnya ya lebih cepat Anda pahami, itu yang kita mau. Dimanapun materi apapun itu ya, kalau misalnya dia ini harus begitu. Ya misalkan menerima materi dia itu dalam keadaan menyenangkan, itu dalam keadaan begitu, harus dalam keadaan menyenangkan, menggembirakan itu yang harus. Nah inilah tadi ketika penyembahan seperti itu kasih sekali. Saya pernah punya tinggal di sana, di bagian mana? Poso. Kemudian di bagian Poso itu dia orangnya pas-pasan, tetapi setiap tahun ada mimpi katanya. Ketika selalu di sana setiap tahun itu membawa sapi di Poso, maka akan muncul emas seperti kepala kerbau besarnya. Itu yang dipercayai. Nah, mempercayakan sesuatu bukan pada tempatnya. Akhirnya 6 tahun itu dipotong terus sapi sampai hari ini belum muncul juga. Kemudian datang lagi ke dukun nyampaikan ini, dukun lagi tambah seperti ini, dibalik lagi sana. Semakin banyak bertanya, ini sekarang jadi miskin. Padahal saya sudah sampaikan dari awal bahwa mempercayakan sesuatu bukan kepada tempatnya, harus pada tempat yang percaya ini adalah kepada Tuhan. Harus pada tempat yang orang taat hanya kepada Tuhan saja. Silakan beribadah sebaik-baiknya. Kenapa harus orang sholat dalam Islam? Karena sholat inilah yang selalu membimbing manusia menuju pada penyembahan yang sesungguhnya. Nah, kapan manusia kemudian jauh dari sholat itu, kemudian jauh dari persembahan kepada Tuhan yang sesungguhnya, maka itu yang berpotensi menuju kepada penyembahan yang bukan pada tempatnya. Nah, dalam hidup ini ada namanya realitas tertinggi. Ada namanya realitas tertinggi. Inilah yang selalu dicari manusia. Misalnya sebagai RT, itu ada realitas tertinggi di sini. Ada manusia yang menciptakan membuat hidupnya itu kemudian realitas tertingginya tertinggi itu harta. Ada begitu. Pokoknya prioritas dalam hidup saya harus harta. Ya istri saya nanti itu harus punya mobil sedan, harus punya rumah yang bertingkat 2. Ya, kemudian mertua itu nanti harus sudah tua supaya 1 bulan sudah menikah ya. Kenapa begitu? Karena ada manusia prioritas tertinggi dalam hidupnya adalah harta. Ini ada. Ada juga prioritas tertinggi, ada juga manusia prioritas tertinggi prioritas tertinggi dalam hidupnya itu adalah kedudukan atau pangkat. Ini ada. Nanti dia berbeda ketika pejabat, ini yang bahaya. Padahal apa sih itu adalah dunia semua. Pasti adalah dunia. Nah ini ya tempat realitas tertinggi yang harus dicapai adalah Tuhan. Inilah sesungguhnya realitas tertinggi yang mesti dicapai oleh siapapun itu. Karena ini adalah janji kepada keselamatan dunia akhirat. Dunia akhirat. Katanya hidup ini berpasangan-pasangan adalah laki-laki, ada perempuan, ada siang dan malam. Nah kalau ada dunia pasti ada selain dunia. Itu jelas ada. Ketika ada dunia pasti ada pasangannya selain dunia. Inilah dikatakan dalam Islam adalah akhirat. Atau dalam agama-agama lain, agama yang lain akhirat itu ada. Apa sih pentingnya percaya kepada adanya akhirat? Itu sebagai pengontrol dalam hidup manusia. Kalaupun tidak ada tetap orang beruntung. Karena kenapa? Dia tidak jadi mencuri, dia tidak jadi berzina, tidak jadi merampok orang. Karena kenapa? Dia selalu paham bahwa ada nanti kehidupan setelah ini dan pertanggungjawaban. Minimal itu kalaupun tidak ada, maka dia terselamatkan dari tidak dan tidak jadi. Itulah pentingnya ada namanya pertanggungjawaban. Seandainya tidak ada pertanggungjawaban di permukaan bumi ini, maka tiap hari orang akan saling membunuh. Seandainya tidak ada agama yang mencerahkan bahwa agama ini nanti ada kehidupan pertanggungjawaban, maka tiap hari orang akan berzina. Dimanapun itu orang berzina, itu berbahaya sekali. Dimanapun orang akan mencuri. Yang muncul adalah pertikaian dan pertengkaran, akhirnya saling membunuh. Nah, agama kemudian hadir bahwa dimanapun itu ada nanti pertanggungjawaban. Nah, ini agama yang hadir. Kita mencoba melihat ajaran Islam, esensi dari Islam kita maknai saja di wilayah Arab dulu.
Sesungguhnya ya, nanti di wilayah sadat ini kan, kita wilayah sadat ini kemudian kita pahami secara baik, itu lagi pemahaman yang terlalu mentok sekali ya. Apalah kita juga sedikit memahami syahadat ini. Nah, syahadat ini saya ingin memaparkan dengan perspektif yang modern atau sekarang postmodern. Nah, kenapa ada apa ajaran Islam? Ingat ya, ajaran Islam ini bukan hanya ajaran yang dibawa dari Muhammad, tidak. Ya, makanya yang dibaca tadi malam itu misalnya hanya apa? Ingat dalam Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi adalah agama Islam. Yang hanya punya hak masuk dalam surga Islam adalah Islam. Tapi jangan paham bahwa Islam yang dimaksud adalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, tidak. Nabi Muhammad hanyalah penyempurna dari agama-agama Islam yang sebelumnya. Itu penyempurna. Nah, inilah kesalahpahaman dari berbagai organisasi selain HRI, berbagai masa-masa, berbagai kelompok-kelompok agama selain HRI. Ya selalu ibu mengatakan bahwa Nabi Muhammad lah yang kemudian bersama umat yang pantas masuk surga, yang lain itu masuk neraka semua. Itu kurang ajar. Padahal Tuhan mengatakan semua nabi, apalagi rasul, semua itu masuk dalam surga Tuhan. Nah, kalau dari garisnya Muhammad saja sampai ke kalian kemudian masuk surga, mau diapakan Nabi Adam alaihissalam? Nabi Ibrahim itu adalah ajaran kita ini adalah milah Ibrahim. Itu rentetan dari bapak Nabi Ibrahim. Jadi salah persepsi lah. Ya selama ini orang menafsirkan pengertian Islam. Ya ini yang saya pernah komplain beberapa tahun yang lalu terhadap Departemen Agama yang mencantumkan dalam buku-buku pelajaran baik itu pelajaran kepada madrasah aliyah, madrasah aliyah sampai aliyah dikatakan begini. Islam adalah ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Tidak seperti itu. Islam adalah ajaran yang dibawa oleh seluruh nabi. Nabi Muhammad adalah penyempurna. Kenapa Nabi Muhammad? Kenapa Nabi Adam alaihissalam pada saat ingin menikah dengan Siti Hawa, yang menjadi mahar adalah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi Adam kemudian mengatakan, ya Tuhan, apakah ada nabi sebelum aku? Katanya kamu adalah nabi pertama. Tetapi apa makna simbolik ini? Kalau orang itu mengatakan bahwa itu adalah simbolisasi bahwa Nabi Muhammad, Nabi Adam sebagai nabi pertama dan akan ada nabi yang terakhir yang menyempurnakan rasulan dan kenabian itu adalah Muhammad. Sudah tersampaikan semua. Jadi tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Karena sudah dinyatakan itu. Nabi Muhammad adalah nabi yang sempurna, simbol mata rantai dari seluruh kenabian yang ada. Ya, inilah yang dipakai Dr. Sabri AL yang menulis buku Lonceng Kematian Mistis Semua Agama. Itu bahasa bab pendahuluannya dikatakan begitu. Dikata apa? Dikata pengantarnya dikatakan bahwa Nabi Muhammad adalah simbol mata rantai dari seluruh kenabian yang ada. Jelas. Itu dalam bukunya Dr. Sabri Lonceng Kematian Mistis Semua Agama. Di situ perdebatan antara Wittgenstein yang tokoh barat yang menganggap bahwa bahasa mistik, bahasa agama itu tidak bisa dimengerti karena bagaimana bisa dimengerti bahasa Tuhan bukan itu kepada manusia. Nah, kemudian dalam buku itu dibantah oleh Meriariasi bahwa ada namanya kebenaran yang kritis. Tidak selamanya kebenaran itu harus ilmiah, tidak selamanya kebenaran itu harus misalnya rasional, tidak. Ada kebenaran di luar daripada rasional itu. Nah, sama begini. Bisakah Tuhan menciptakan video seperti pertanyaan saya tadi, seperti ini? Bisa nggak atau tidak? Katanya tidak bisa. Nah inilah kesalahan orang yang tidak berilmu ya sebelumnya. Dia katakan begini, Tuhan itu maha kuasa. Tuhan maha kuasa. Segala-galanya bisa diciptakan. Kalau dia tidak bisa menciptakan apa yang bisa diciptakan kemudian tidak bisa diciptakan, berarti bukan Tuhan maha kuasa atau maha kuasa atau maha esa. Tetapi dalam kajian-kajian kehajian justru kita temukan di misalnya kajian logika atau filsafat, Tuhan tidak bisa menciptakan spidol. Makanya kemudian ketika Tuhan tidak bisa menciptakan spidol seperti ini, apakah Tuhan tidak maha kuasa? Ya, kata orang yang bukan haji, ya, itu Tuhan tidak maha kuasa belum itu. Nah, justru kita masuk pada kajian ini justru karena tidak bisanya Tuhan, ya, tidak bisanya Tuhan, maka disitulah maha kuasanya.
Mengerti? Ya. Karena tidak bisanya Tuhan menciptakan sifat seperti ini, itu sudah maha kuasanya. Bisakah Tuhan menciptakan papan tulis seperti ini, mirip seperti ini jeleknya? Itu bisa. Ya, itu berdoa misalnya kepada Tuhan, menciptakan, ya, website seperti ini, kemudian mirip seperti ini. Ya, merubah ini. Oh, katanya tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Bukan ketika tidak bisa Tuhan tidak sempurna. Nah, karena tidak bisanya itu, makanya Tuhan itu sempurna, Tuhan itu maha kuasa. Karena seandainya pada saat ini kemudian ada buktinya bahwa Tuhan tiba-tiba bisa ciptakan video seperti ini, maka saya adalah orang pertama katakan itu bukan Tuhan. Karena yang bisa menciptakan seperti ini adalah manusia. Katanya Tuhan itu unik. Itu cara-cara jadi Tuhan. Jadi orang menjadi Tuhan itu ada cara-caranya. Ya, ini cara jadi Tuhan. Ya, cara jadi Tuhan. Yang pertama unik. Tuh. Semuanya unik. Tidak bisa ada bedanya. Tidak bisa ada sama. Semuanya dia harus berbeda. Unik. Ya, apa uniknya ketika Tuhan bisa menciptakan seperti ini? Ini tidak unik karena manusia tidak bisa menciptakan. Ya, saya orang mengatakan pertama, itu bukan Tuhan, itu manusia. Yang kedua, selain dari unik, yaitu esa atau satu. Ya, satu. Kalau Allah kemudian Tuhannya Islam, kemudian Roh Kudus, Tuhan Bapa, Tuhan yang Kristen, kemudian Siddhartha Gautama, Tuhannya misalnya Buddha, Siddhartha Gautama, kemudian satu lagi Paulus, misalnya nabinya pembawa nabi misalnya Kristen, misalnya kemudian banyak Tuhannya. Nah terus siapa sih yang sebenarnya Tuhan? Itu yang benar. Bukankah Tuhan yang benar adalah satu? Tuhan mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 1. Ya Tuhan nasu berurangkum mengasihalakum binafsi wahidah. Saya menciptakan manusia dari diri yang satu. Di situ menggunakan kata manusia, tidak menggunakan kata Islam. Dia menggunakan kata global, manusia. Berarti seluruh manusia di kehidupan bumi ini itu adalah ciptaan Tuhan. Inilah yang dimaksud Tuhan yang Esa. Inilah yang ingin kita cari, inilah yang ingin kita sembah Tuhan yang satu itu. Nah, tidak semudah itu kita mendapatkannya, tetapi melalui dengan tahap dan proses. Nah, kenapa di hari ini harus kita berdebat? Kemudian kita kata-kata Tuhan itu bertahan, Tuhan itu misalnya bertanduk, atau misalnya Tuhan itu seperti pantangan cinta seluruhnya. Tidak ada urusan dalam dimensi kayak bilang begitu. Karena kenapa begini? Begini yang rentetan kerjanya. Kita ini alam apa sebenarnya? Kita ini berada pada alam apa? Ya. Alam gaib gitu. Ada yang ada dalam ini. Ya jujur saja kalau ada yang ada dalam gaib. Ada yang pernah masih pur di dunia. Di mana posisi kehidupan Tuhan ya? Di mana tempat persembahyaan Tuhan yang kalian pernah baca? Yang pernah kalian dengar? Disebut sebagai Arab. Di sinilah posisi alam yang tertinggi. Di sini hanyalah Tuhan yang situ. Kemudian ada Ahadiyah. Kemudian ada Wahabiyah. Alam Wahabiyah itu alam yang ketiga. Kemudian ada Jabarut, ada Malakut, dan ada Malakut. Kemudian alam materi. Nah, alam materi disinilah manusia. Seperti kalian. Jangan kalian. Nabi Muhammad pun juga di sini. Di alam materi. Itu nyata. Nabi Muhammad itu ada. Dia manusia nyata. Nabi Muhammad mengatakan, Ana basyarun misluna. Saya adalah manusia biasa seperti kalian. Saya juga makan, saya juga minum, saya juga menikah. Itu Nabi Muhammad. Baca. Kemudian Jabal disinilah alam disinilah diperlihatkan surga neraka pada saat Isra Mi'raj Nabi Muhammad neraka. Kemudian alam Jabal alam Wahabiyah di sini alam malaikat. Alam Ahadiyah di
disinilah pertemuan antara Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa taala. Muhammad dengan Allah. Berarti tingkatan begini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jangankan kalian sebagai manusia, setiap kalian mendatangi tempat Isra Mi'raj pasti akan diceritakan begini. Pada saat Nabi Muhammad naik ke alam malakus, di sini diperlihatkan surga dan neraka. Dan ada orang yang sekian enak-enak di surga karena perilakunya begini, dan ada orang yang disiksa karena begini, karena hubungannya di dunia begini. Di situ ada diceritakan, dan itu fakta. Yang kedua, alam Jabal, disitulah kemudian bertemu dengan Nabi-Nabi, disitulah bertemu dengan malaikat, dan Nabi Muhammad yang memimpin sholat pada saat itu. Kemudian di alam Wahabiyah, disinilah bertemu malaikat, di alam Wahabiyah. Pada saat mau masuk ke rentetan alam yang kelima, alam Ahadiyah, apa kata malaikat? Wahai Muhammad, ketika saya naik ke alam Ahadiyah, maka saya akan hancur. Oleh karena itu saya hanya bisa menemani kamu di alam Wahabiyah, saya tidak bisa masuk di alam Ahadiyah. Silakan Anda naik sendiri. Disinilah Nabi Muhammad kemudian berjalan sendiri, dan Tuhan turun dari alam aras menuju kepada Ahadiyah. Menjemput Nabi Muhammad adalah sang kekasih tercintanya di kehidupan bumi untuk menebarkan seluruh ajaran-ajaran yang lurus. Disinilah bertemu. Ternyata Nabi Muhammad saja yang mampu menembus alam Ahadiyah. Malaikat pun tidak mampu memahami hakikat Tuhan. Nabi Muhammad pun tidak mampu memahami hakikat Tuhan yang sesungguhnya, karena masih ada rahasia. Bahkan dalam perdebatan para ulama-ulama tasawuf, dia katakan begini, entah itu benar atau tidak, tapi disitulah kejadian para sufi. Para sufi memang bahasanya tidak bisa sekedar dipahami sesuai dengan teks itu. Pernah katanya berdialog antara Tuhan Allah Subhanahu wa taala dengan Muhammad. Tuhan mengatakan, wahai Muhammad, apakah kamu ingin menjadi Tuhan atau saya yang menjadi Tuhan? Nah, Nabi Muhammad mengatakan, ya kalau seperti itu Tuhan, biar saya yang menjadi Tuhan, ya aku saja jadi Nabi Muhammad. Nah, kenapa bisa begitu? Kalau begitu kata Tuhan, kamu bisa menggantikan saya menjadi Tuhan Muhammad, tetapi sembunyi saja kau supaya saya tidak bisa melihatmu. Ya, akhirnya bersembunyi Nabi Muhammad. Tuhan mengatakan, saya lihat Muhammad. Saya tahu kau bikin seperti ini. Ya kalau seperti Tuhan, ya tolong Tuhan yang bersembunyi kemudian saya melihat. Ternyata Tuhan bersembunyi, Nabi Muhammad tidak melihat. Ya Tuhan di mana tadi bersembunyi? Saya bersembunyi. Muhammad di rahasia. Saya bersembunyi dalam rahasia. Itulah Tuhan. Ketika antara hamba dengan Tuhan tidak ada lagi rahasia, tidak lagi Tuhan. Tetapi karena adanya rahasia melalui takdirnya, melalui dan apa sebagainya, adanya rahasia, inilah yang menjadikan adanya Tuhan. Hebat-hebatnya pun orang mengkaji tentang ketuhanan tidak mampu mengkaji ketuhanan sampai ke hakikatnya. Karena kata Bible itu dalam pasal 29 ayat 29 dikatakan begini, Tuhan hanya bisa dikaji sejauh mana Tuhan mampu memperkenalkan dirinya. Tuhan hanya bisa dikaji sejauh mana Tuhan menjelaskan dirinya kepada manusia. Selain daripada penjelasan itu kita tidak tahu apa-apa. Tetapi kenapa hari ini kemudian memperdebatkan tentang ketuhanan? Ingat, yang kita pahami di hari ini Tuhan itu dinamis, bukan statis. Ini adalah pembunuhan Tuhan kalau statis. Tuhan itu dinamis, harus dihidupkan. Dimensi-dimensi ketuhanan itu harus dihidupkan dimanapun kita berada. Maka alam kecelakaannya ketika ada organisasi yang melarang orang berbicara tentang Tuhan. Padahal Tuhan ingin dibicarakan supaya terus diingat. Inilah yang mampu membicarakan tentang dimensi ketuhanan, mulai dari Tuhan yang bertahan sampai Tuhan yang tidak bertahan. Justru Tuhan sangat bangga. Karena kenapa? Mesti ada orang yang mampu menyebut namanya, mesti ada organisasi yang menyebut namanya, yang mengkaji tentang dirinya. Tuhan akan bangga karena dia dinamis, tidak salah. Tetapi ketika ada masa, ketika ada organisasi